Shalom saudara, tugas kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus adalah memberitakan Injil Tuhan. Saya bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri, di mana saya bisa berbagi kepada saudara melalui channel ini, yaitu melalui pembahasan-pembahasan kebenaran firman Tuhan yang ketat, yang dimana kita harus melihat dengan jeli, melihat dengan bertanggung jawab setiap penafsiran kebenaran firman Allah yang tepat, dan itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi bagi saya, sebagai ucapan syukur, sebagai rasa hormat, sebagai rasa berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang telah saya terima, saya membagikan apa yang telah saya dapatkan, yaitu iman, ya, buah cinta kasih Allah di dalam hidup ini saya bagikan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, saudara boleh merespons. Ya, terima kasih untuk para subscriber ya. Beberapa minggu yang lalu sebenarnya saya sudah, atau channel ini sebenarnya sudah mendapatkan 1000 subscriber, dan puji Tuhan, artinya banyak orang mendengar berita tentang Injil kasih karunia. Dan saudara, kesaksian kita juga atau bersaksi juga itu bisa melalui pujian. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan ya pandangan saya secara pribadi soal pujian ini atau lagu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sebenarnya menurut saya secara pribadi, hal yang paling penting dalam sebuah pujian itu adalah pesan yang ada di dalam lagu itu, atau apa makna daripada syair-syairnya. Ya, kalau itu pujian kepada Allah, itu untuk memuliakan nama Allah, itu adalah pujian yang benar. Dan juga di sisi yang lain, pujian itu menguatkan kita untuk kita boleh bersemangat di dalam menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan di dalam Kristus, dan dengan semangat untuk terus menjaga kekudusan hidup juga. Ya, karena memang tuntutan daripada kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengalami penebusan oleh darah Kristus itu adalah bagaimana engkau harus hidup kudus. Ya. Engkau adalah imamat yang rajani. Ya. Gereja, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan dari lumpur dosa, dari kuasa maut, dan dibawa ke dalam terang kebenaran firman Allah. Jadi saudara, mari dengarkan pujian ini. Saya akan menyampaikan pujian ini secara sederhana. Lagu ini kiranya memberkati saudara. Judul lagu ini adalah Kasih Allah, yang dikarang oleh FM Lehman di buku KPPK nomor 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap,
takhta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak berduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawa, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Ya saudara, melalui pujian ini sebenarnya kita diajarkan bagaimana kasih Allah itu begitu besar dan kita tidak mampu untuk menggambarkan. Ya, tadi di dalam ayatnya yang ke-3 itu, dengan langit sebagai kertas, ya, gambarannya adalah langit itu sebagai kertas dan batang pohon sebagai pena. Ya, banyaknya pohon-pohon itu sebagai pena, air laut sebagai dawat, dan setiap orang adalah penulisnya. Gak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Jadi kebesaran kasih Allah itu luar biasa ya, khususnya dalam penebusan kita. Ya. Jadi kasih Allah itu ada dua jenis ya, kasih secara universal atau common grace, artinya kasih yang untuk seluruh alam semesta ini, ya. Dan ada juga kasih yang khusus ya, yaitu kasihnya bagi orang-orang tebusan, bagi orang-orang pilihannya melalui pengorbanan dan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, dan ketika dia bangkit juga dari antara orang mati untuk meneguhkan iman orang-orang percaya. Jadi terus percaya kepada Kristus dan terus juga lakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan memberkati. Amin.